adik-adik semua, ketemu lagi kita. Kita mau saatnya untuk memuji Tuhan. Untuk itu, Lasa mau ajak kalian bersama-sama kita mulai dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami masih boleh bertemu Tuhan melalui YouTube, melalui online. Biarlah Tuhan kami boleh tetap merasakan sukacita dari Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu kami, ibadah kami, biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh bersukacita bersama-sama dengan Engkau. Sekarang kami mau memuji Engkau Tuhan, pimpin kami, biarlah puji-pujian ini boleh sungguh-sungguh menjadi kerinduan kami akan Engkau. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau sama-sama angkat pujian ya. Kita tahu kalau sukacita kita datangnya dari Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat pujian Sukacita Surga. Semuanya tetap bangkit berdiri ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau berserah bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Semuanya tetap berdiri ya. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada berserah bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau berserah bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, lebih semangat lagi ya. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita tahu kan kalau misalnya cuman Tuhan Yesuslah the great hero sesungguhnya. Dialah sumber dari segala kekuatan yang ada di dunia ini. Untuk itu sama aja kalian angkat pujian the great hero. Di dunia banyak jagoan, tapi bukan yang sejati, yang hadir di setiap saat, jadi sahabat, jadi teladan, dan Tuhanku
Saya mau ajak kalian untuk bersama-sama bangkit berdiri dengan sikap yang hormat. Kita mau menaikkan Mars Sekolah Minggu kita. Mars Sekolah Minggu. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau ajak kalian untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong agar firman Tuhan yang disampaikan bisa kami mengerti dan membuat kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Buat adik-adik yang mau kasih persembahan, jangan lupa ya, minta tolong papa, mama, om, tante, cece, dan semuanya, siapapun yang bisa membantu kalian untuk boleh transfer ke nomor rekening yang ada di description box atau yang ada tertera di bawah ini ya. Sampai jumpa. Halo adik-adik, tetap sehat dan semangat kan? Dalam pelajaran kita hari ini, kita akan memperhatikan tentang kelahiran dan masa kanak-kanak Yesus. Kita tidak mengetahui banyak mengenai kehidupan awal Yesus. Tetapi Allah telah memberikan kita semua informasi yang kita perlukan untuk mempercayai Yesus sebagai juru selamat kita. Hanya ada 2 kitab yang menceritakan tentang kelahiran dan masa kanak-kanak Yesus, yaitu di Matius pasal 1-2 dan Lukas 1-2. Karena kita mendengar aspek-aspek cerita dari para penulis yang berbeda, maka kita tidak memiliki kronologi atau urutan waktu yang pasti terkait segala peristiwa yang terjadi di lingkup kelahiran Yesus. Walaupun demikian, kita melihat tangan pemeliharaan Allah menuntun peristiwa-peristiwa itu bersama. Pertama adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, di mana Sakaria, ayahnya Yohanes, bertemu dengan malaikat Tuhan bahwa istrinya Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki yang penuh dengan Roh Kudus untuk menyiapkan dan membuka jalan bagi Yesus. Beberapa bulan kemudian, malaikat Tuhan kemudian juga pergi kepada Maria bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus. Saat itu, Maria masih belum menikah dengan Yusuf. Jadi, kandungan Maria saat itu karena kasih karunia Allah semata. Kemudian, Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah agar semua orang di dunia mendaftarkan dirinya. Maka, pergilah Yusuf dan Maria dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Sesampai di sana, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan bayi laki-laki yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Adik-adik bisa bayangkan, Raja dari segala raja, Tuhan kita yang agung, penguasa langit dan bumi, bersedia turun ke dalam dunia dengan wujud bayi yang lemah dan tempat tidurnya adalah di dalam palungan, di dalam kandang hewan. Dan siapa yang menjenguk Yesus? Apakah para raja? Bukan adik-adik. Kembali, maka Tuhan menampakkan dirinya kali ini kepada gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan ternaknya pada waktu malam hari. Malaikat tersebut memberitakan kepada mereka kabar kesukaan besar, bahwa Sang Juru Selamat yaitu Kristus Yesus telah lahir di kota Daud. Orang Majus, ahli pembintangan, juga datang menemui bayi Yesus. Mereka bersujud menyembah dia dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di bait Allah, Simeon yang lanjut usia, seorang yang benar dan saleh, juga Hana,
seorang nabi perempuan yang sudah tua, mereka bersuka cita ketika bayi Yesus dibawa ke bait Allah. Mereka mengenal Yesus sebagai Mesias yang telah lama dinanti-nantikan. Raja Herodes yang mendengar tentang kelahiran Yesus ini menjadi marah dan menyuruh membunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Yusuf sudah diberitahu oleh malaikat untuk pergi membawa Maria dan Yesus yang tinggal sementara di Mesir hingga Herodes meninggal. Saat berusia 12 tahun, Yesus dan orang tuanya pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Sehabis hari perayaan itu, mereka berjalan pulang. Tetapi Yesus ternyata masih tinggal di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Yusuf dan Maria akhirnya sadar. Yesus tidak ada di rombongan perjalanan mereka. Setelah 3 hari lamanya, akhirnya mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah rabi sambil mendengarkan dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Semua orang sangat heran akan kecerdasan Yesus dan segala jawaban yang diberikannya. Yesus kemudian kembali ke Nazaret bersama Maria dan Yusuf dan ia senantiasa bersikap taat kepada mereka. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah. Apa saja hal-hal lain yang kita tahu tentang Yesus? Pertama, Yesus adalah keturunan Abraham dan Daud. Yesus belajar menjadi seorang tukang kayu dari ayahnya. Allah Bapa mengutus anak Allah, yaitu Yesus ke bumi sebagai manusia untuk menyelamatkan umatnya. Nah adik-adik, apakah artinya menerima dan mempercayai Yesus Kristus? Menerima dan percaya Yesus berarti menyambut dan meyakini siapakah Dia, firman yang kekal yang melaluinya, segala sesuatu diciptakan dan juru selamatnya mati untuk menyelamatkan kita. Apakah yang Allah janjikan bagi mereka yang menerima Kristus dan percaya dalam namanya? Allah memberikan kepada mereka hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yesus Kristus datang ke bumi dalam wujud seorang bayi, tumbuh sebagai seorang anak laki-laki, menjalani hidup yang sempurna, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umatnya, dan kemudian bangkit dari antara orang mati. Apakah kalian sudah benar-benar percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian? Jika tidak, coba sampaikan kepada papa mama, Rose, atau hamba Tuhan mengenai hal ini. Memiliki suatu keraguan adalah hal yang wajar. Rose ingat saat duduk di bangku SMP, Rose percaya Tuhan tidak ada. Sampai beberapa tahun kemudian, Rose akhirnya menerima dengan sungguh-sungguh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Rose. Menerima dengan hati yang hancur, sadar bahwa Rose adalah orang berdosa dan memerlukan kasih Tuhan. Jika kalian sudah menerima Tuhan Yesus, puji Tuhan. Ingatlah bahwa Allah Roh Kudus menjadikan kita bertumbuh dalam mempercayai Kristus dan menjadi lebih serupa dengan Dia di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Mungkin ada saatnya kami bimbang, kami ragu, atau malah mungkin masih ada ketidakyakinan di dalam diri kami. Tuhan, tolong berikan kami pengertian. Bukalah hati kami agar kami dapat melihat kasih-Mu secara jelas dalam kehidupan kami. Dan berikanlah kepada kami iman yang kuat. Tolong juga papa mama kami dalam pekerjaan mereka. Juga tolong kami dalam pelajaran online kami dalam masa pandemi ini. Dan lindungilah kami Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu kita kali ini ada di Yohanes 1 ayat 4-5. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bagi yang sudah hafal, boleh kirim video kalian ke dalam grup Depo ya. Sampai berjumpa lagi adik-adik di minggu depan. Dadah.